Meng- mengganggu banget ya aku ya Pak ya. Di hari Minggu harusnya libur malah diganggu gitu. Aduh, mengganggu jam tidur nih saya ini. Di mana Pak sekarang di Siantar? Di Santar ya, di rumah. Dulu Bapak ngajar di ini ya, di daerah ya? Iya, di daerah ya. Baru hampir 2 tahun lah di sini di Santar. Dulu di daerah sebelumnya. Iya, ya. Soalnya ada tuh teman saya dari daerah kemarin satu kuliah. Oh iya Pak, dia bilang itu guru saya. Yang pernah saya buat story waktu di Jakarta, guru saya gitu. Apa Kok namanya? bisa? Lupa saya itu. Ada Marwan, Marwan Oh, Pandiangan. Marwan. Iya, murid saya si Marwan. Ya. Ya, ada juga. Pokoknya nggak kenal sih, cuman kemarin di follow Instagram, terus dia lihat story saya. Katanya guru saya itu waktu SMA katanya. Memang luar biasa kali Bapak ini ya. Ada kalinya. Di mana-mana terkenal gitu ya. Selalu Ah, diingat muridnya ya. Pak, kita sebentar aja ya Pak ya. Santai aja kita Iya, Pak. Pak, kalau pembatik kemarin itu Pak, ini udah berapa kali coba Pak? saya pembatik dua Hmm, kali coba. dua 2019, kali. 2020. Ya. Oh, sebenarnya sungkan saya nanya-nanya gitu. Soalnya kan udah pro banget ya kan di sini ya. Udah sama langsung duta. Benar. Jadi kayak nggak kayak takut gini ya Pak ya. Ini kamu nanya apa kayak nggak relate sama aku gitu kan. Harusnya kamu nanyanya sama yang yang baru-baru ikut pembatik gitu. Apa-apa. Ya ya Pak. Tapi aku lebih ke ini loh Pak, ke cerita-cerita sih, cerita-cerita implementasi di kelas ya. Kalau misalnya nih, contoh-contohnya aja gitu. Jadi saya kan kalau dibilang teorinya nanti, waduh, saya sungkan gitu. Jadi langsung ke contoh aja ya Pak ya. Ini Pak, mau tanya, kalau dari integrasinya TIK dalam pembelajaran yang pernah Bapak buat di kelas itu gimana Pak contohnya Pak? Yang Oh, misalnya kata-kata dengan pelajaran biologi gitu. Contohnya gimana, Pak? oh iya, kalau di biologi saya menggunakan model pembelajaran flipped classroom atau flipped learning. Jadi mereka meskipun sudah tatap muka tetap ada Google Classroom-nya gitu. Jadi mengintegrasikannya di sana. Jadi sebelum belajar kita di sekolah, saya biasanya kirim-kirim apa materi di sana gitu. Iya, Kemudian berarti. bukan hanya itu aja, waktu di kelas kita sering bawa ke lab. Kalau saya bawanya ke lab komputer malah, meskipun biologi tapi bisa saya bawa ke lab. Kita belajar pakai fitur Google, akun belajar. Kayak kemudian penilaiannya kayak kuis juga ada, quizzes gitu-gitu. Iya, berarti tidak hanya di satu momen aja pas belajar, tapi di media, di evaluasi juga pakai teknologi dong ya, Pak ya. Kalau dari ini ya, Pak, dari misalnya dari proses belajarnya itu, kira-kira ada Kak di lab Bapak tuh ada peningkatan pakai teknologi gitu, Pak? Oh, ada pasti. Iya. Kalau dari ini ya, Pak, materi, pembuatan materi. Kalau misalnya nih materi yang terkait biologi itu gimana? Pak, misalnya apakah ada efek atau dampak dari menggunakan TIK ini membuat materi yang inovatif dan menarik gitu? Oh, yang pasti ada. Kalau biologi kan banyak materi-materinya itu yang abstrak gitu, artinya ada yang mikroorganisme gitu kan yang nggak bisa kita lihat secara langsung. Jadi dengan teknologi ya pasti sangat membantu membuat media pembelajaran. Saya pernah membuat multimedia pembelajaran waktu masa pandemi. Saya buat aplikasi Android, jadi anak-anak itu belajar dari Android gitu. Jadi diinstal, ada aplikasinya, materinya tentang virus, jadi mereka sangat terbantu gitu. Jadi biologinya sangat terbantu dengan penerapan teknologi. Iya ya Pak.
Kalau misalnya nih, berarti siswa itu terlibat dalam ini ya Pak, sangat terlibat, sangat aktif lah menggunakan teknologi karena juga Bapak itu tadi kan buat aplikasi ya. Mau nggak mau siswanya juga harus ya. Gimana Pak kalau misalnya siswanya itu tidak pakai IT, apakah yang dilakukan Bapak lah agar tujuan pembelajaran ini tercapai nih? Kalau di kelas kita pembelajaran berdiferensiasi ya, jadi artinya yang sesuai dengan kondisi anak-anak yang bisa ada gadgetnya lengkap, ya difasilitasi, kemudian yang enggak tersedia sarana pun misalnya bisa juga kita fasilitasi gitu. Itulah yang tadi kita membawa ke lab pakai Chromebook, Oh, jadi iya dia iya. dia nggak punya HP atau tablet, tapi kita fasilitasi dengan komputer atau Chromebook. Selain itu juga tetap menggunakan ada yang minatnya memang manual gitu, artinya dia menulis, membuat mind map di karton, begitu itu tetap juga kita fasilitasi. Jadi semua Berarti gaya. memang sangat terlibat ya Pak. Terus kalau dari proses belajar itu kira-kira adakah Pak jadi siswa itu lebih mandiri lah dalam belajar? Dari yang dari Bapak tadi misalnya dari Chromebook, apakah ada unsur kemandirian yang yang terjalin di sana dengan siswanya? Oh, yang pasti ada ya. Jadi mereka kan kita berikan fasilitas. Pertama-tama kita arahkan dulu bagaimana cara menggunakannya. Terus akun belajar ID juga dibagikan. Jadi setelah itu dilepas saja mereka bisa mandiri Oh iya ya. mengeksplor apa yang kita ini Ya eh, berarti sangat mendukung mengatur. banget ya, Pak. Ya. Kalau dari saya Bapak kan udah duta teknologi, udah kapten mungkin guru penggerak tuh. Jadi berarti keterlibatan Bapak juga dalam berbagi ilmu pengetahuan dengan teknologi itu berarti sudah jam terbangnya udah tinggi dong, Pak, ya? Kalau misalnya nih Pak, boleh ceritain nggak Pak, misalnya keterlibatan apa sih yang Bapak berikan, apa sih di komunitas apa misalnya, yang Bapak sering jadi narasumber gitu Pak? Sebagai duta teknologi kita sering terlibat di apa ya kegiatan-kegiatan dari Dinas Pendidikan juga berkolaborasi, kemudian dari Kemendikbud juga. Kemudian saya juga menginisiasi komunitas saya sendiri, ada komunitas belajar ID Pematang Siantar. Jadi informasi-informasi tentang penggunaan TIK biasanya saya bagi di sana. Kita juga aktif membuat pertemuan-pertemuan seperti webinar gitu. Bagaimana caranya kita bisa berbagi praktik baik ke banyak guru. Iya berarti sangat sangat tinggi dong, ya kan, jam terbang Bapak ini. Kalau misalnya ini Pak, dari selama Bapak mengikuti selama Bapak berpartisipasi mungkin dari narasumber, apakah itu jadi membuat Bapak apa ya, terkesan, "Aduh terlalu banyak nih kegiatan nih, jadwal banyak padat." Jadi kayak malas atau malah menjadi termotivasi Bapak nih ya, semakin tinggi belajarnya, minat belajarnya terkait dengan teknologi? Saya kalau banyaknya kegiatan, saya pilah-pilah sih sebenarnya. Saya membedakan antara sibuk dan produktif gitu ya. Jadi artinya eh, saya pilih-pilih kegiatannya. Jadi saya atur waktunya, manajemen, dan saya tidak akan mengerjakan sesuatu hal yang menguras tenaga, artinya menyusahkan saya untuk menjalankannya gitu. Jadi artinya memang kegiatan-kegiatan kita pilah-pilah dan tanpa juga meninggalkan kelas gitu ya. Jadi kan tugas utama kita kan sebagai guru gitu. Jadi bagaimana manajemen waktu, dan saya biasanya bukan jadi terbeban ya karena kita memilih gitu mana prioritas gitu. Jadi tetap mengerjakan praktik berbaginya dengan guru juga ya dijalankan ya sebisa mungkin. Kemudian penerapan di kelas juga tetap jalan. Iya ya, Pak. Kalau dari ini ya, Pak, dari berkaca dari pengalaman Bapak sejauh ini gitu ya, terkait dengan diimplementasi di kelas, kira-kira, di sisi mana sih Bapak misalnya nih, "Oh saya masih kurang di sisi teknologi yang begini," gitu ya, "saya masih kurang di bagian yang ini," kira-kira itu bagian apa ya Pak yang kurangnya? Terus kira-kira nih, langkah Bapak untuk mengatasi atau memperbaiki kekurangan itu gimana ya Pak? Kalau kekurangan, kebetulan saya suka belajar hal baru.
bagaimana fitur Google gitu ya. Jadi saya ikut Google Master Trainer gitu ya, CT. Kemudian uh, kalau kekurangan sih nggak terlalu apa ya, tapi saya berusaha untuk menambah apa saya ya, kapasitas saya, apa hal-hal baru gitu tentang IT dan pembelajaran saya pelajari gitu. Jadi secara bertahap dan tidak mengambil banyak kegiatan sekaligus. Ada beberapa pelatihan-pelatihan atau diklat, biasanya saya coba otodidak sendiri, saya coba-coba seperti Quizzes, Canva, itu saya sendiri. Tapi ada juga beberapa hal yang memang butuh mentor gitu, kayak GCT, kemudian ini juga saya sedang ngambil beasiswa micro credential Harvard, itu juga tentang digital skill. Di sini kita belajar tentang coding. Jadi memang selama ini saya belum paham coding dan bagaimana membuat program aplikasi yang lebih lebih mumpuni. Jadi saya biasanya mengambil kesempatan dengan mencari pelatihan-pelatihan dan mencoba mengikutinya. Iya begitu ya Pak. Kalau dari ini ya Pak, Bapak kan sudah banyak jadi duta, jadi mungkin udah jadi fasilitator guru penggerak atau yang sangat kaitannya dengan teknologi ini. Itu gimana sih Pak? Misalnya adakah kendala selama prosesnya itu dan untuk sampai Bapak di tahap ini kan itu punya strategi ya Pak ya. Kira-kira strateginya juga apa Pak? Kalau kendala, eh, bagaimana memanajemen diri aja sih menurut saya, manajemen diri dan waktu gitu, termasuk waktu dan hal-hal apa yang menjadi prioritas dalam diri kita. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Saya biasanya tidak mengambil banyak kegiatan, saya pilah-pilah, kemudian ada program-program yang prioritas untuk diikuti. Jadi seperti misalnya kolaborasi dengan dinas misalnya, ya itu prioritas ya, tetap kita bergandengan tangan dengan dinas. Tapi kalau misalnya ada panggilan dari sekolah-sekolah biasanya untuk memanggil narasumber praktik baik, itu juga beberapa saya sesuaikan, tidak semua saya ambil gitu kira-kira. Jadi supaya maksimal hasilnya, jadi saya tetap manajemen diri saya dan waktu supaya bisa memberikan. Iya, berarti tergantung mengatur waktunya ya. Prioritasin yang mana dulu ya Pak ya. Udah sih Pak, itu aja pertanyaannya Pak. Kalau sekarang itu masuk sesi curhat nih sekarang. Ini mata kuliah apa? Mata kuliah Oh, ini bukan mata kuliah Pak. Ini evaluasi ya kemarin ya. Kalau di undangannya kita evaluasi ya pendidikan. kalau buka, kalau ini sebenarnya Pak, saya mau ikut konferensi ya. Konferensi yang dilakukan oleh Prodi. Jadi yang kemarin saya itu eh, harus itu konferensi itu jadi syarat sidang gitu, syarat lulus salah satunya. Ya nggak salah kan coba-coba gitu ya daripada tahun depan dicoba lama tamatnya gitu ya. Jadi sekarang. Jadi ini publikasi artikel. Jadi kemarin saya udah coba-coba nawarin judul ke dosen nggak di ACC, tapi pas saya coba buat judul apa sih dampak dari program pembatik kepada kompetensi guru, ya di ACC gitulah. Makanya saya coba penelitian sekarang. Agak mepet banget sebenarnya sih Pak, hari Selasa itu udah pengumpulan abstraknya. Terus tanggal 4 November udah full paper, terus nanti tanggal 25 November itu udah konferensinya gitu. Jadi memang agak tiba-tiba banget lah gitu. Jadi Oke, memang untuk respondennya udah cukup. ya Pak, Respondennya udah cukup kira-kira. Ada yang bisa hmm, dibantu. masih berapa ya? Tadi yang udah janjian sama aku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dua lagi sih Pak. Belum ada orangnya. Iya, maksudnya kalau yang lainnya itu udah ACC nanti malam gitu, nanti sore gitu Pak. Tadi sama Pak Riston, Oh, berarti Pak orangnya sudah ada ya, tinggal apanya ya, ya. ya saya ambilnya dari itu Pak yang lulus Ya, level lulusan 3. Iya gitu Pak. Itu saya mau nanya ya loh Pak nih. ya. Kemarin yang di microdensial yang dari Harvard itu, eh saya pikir ke Harvard loh.
Kayak Amerika nih, keren banget nih gitu. Iya. Oh, ternyata di Indo ya, di Jakarta. Iya, daring dia kan daring non gelar 6 bulan. Tapi nanti lokakarya nanti di bulan 4 mereka turun apa profesornya datang bikin lokakarya beberapa hari sekaligus kayak graduation-nya gitu bawa sertifikat Harvard-nya gitu. Iya, ya. Iya. Itu ada pembiayaan ya? Maksudnya pembiayaan dari LPDP itu kira-kira, LPDP ah, semua oh biaya jadi, kuliahnya kan semua. oh biaya kuliah termasuk, terus nanti ada uang saku gitu ya? Menurut gelombang angkatan 1 yang perdana kemarin ada nanti waktu lokakarya di sana. Per Oh, di bulannya ada situ ya. sekian gitu. Saya pikir kemarin, wih Tapi keren banget memang nih kita Pak. sudah tanda tangan fakta integritas juga, artinya kalau tidak lulus atau mengundurkan diri kita membalikkan dana gitu. Oh, ada juga ya kalau tidak lulus harus bayar, harus membalikan dana. Iya, makanya harus ya, berjuang lah. Ya, ya. Tapi LPDP baik kok. Tidak memberatkan kok. Oh, pasti lulusnya itu Pak. Ini. Oh ya, satu lagi nih Tapi Pak Kak, ya. belajarnya kan belajar bahasa coding komputer, kemudian belajar bahasa Inggris juga gitu itu aja sih kalau Hmm, dapat ini memang keren belajar. kali Pak Debang ini ya. Saya salut banget sih. Kayak saya masih jauh di bawah gitu ya. Harusnya kan bisa kan. Kayak misalnya minimal Pak Debang lah. Semua punya prosesnya masing-masing, jalannya aja. Itu gini ya Pak. Saya makanya kemarin saya struggle mau nanya-nanya tuh. Saya kan kemarin guru ya. Terus setelah sampai sampai di sini tuh ternyata mikir mau gimana ya, mau guru atau mau S2 nih. Soalnya ada podik udah dikeluarin, atau mau dosen nih lanjut S3 lagi gitu ya. Cuman ya saya pengen cerita-cerita dari sisi gurunya. Sisi gurunya gimana sih baiknya, apa mau dosen aja atau sebenarnya saya suka dua profesi ini, guru dan dosen. Tapi ya karena sama-sama mengajar ya. Tapi gimana sih, pengen saya mempertimbangkan testimoni yang guru yang sangat luar biasa kayak misalnya Pak Debang itu gimana testimoninya atau sarannya gimana ya gitu kan, karena saya tetap juga kembali ke saya, jadi memang saya perlu gitu. Kalau menurut saya sih yang pertama kesempatan tidak datang 2 kali itu yang pertama kan. Jadi yang menjalani kesempatan jadi diselesaikan. Kemudian setelah ini gimana nih kan gitu kan jadinya tetap jadi guru lagi mengabdi atau lanjut aja gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih ingat aja passionnya di mana gitu. Passionnya di mana sebenarnya sih gitu. Maksudnya kalau memang bertemu anak-anak di kelas ya jadi guru lagi gitu ya. Tapi ada juga kesempatan yang tadi kan makanya saya awali dengan kesempatan kalau ada kesempatan S3 ya kenapa enggak gitu. Jadi ambil tengahnya kalau dari saya bisa ambil S3-nya dapat misalnya jadi dosennya bagaimana caranya supaya passion saya di murid ketemu murid di kelas tetap jalan bisa kan buat sekolah sendiri misalnya atau Yes. join ke yayasan mana gitu kan jadi sebagai ya ada yayasan kita bikin saham di situ ya sesekali kita masuk ke kelas dan melihat proses dan bertemu anak ya kenapa enggak kan gitu kan jadi eh, itu dari saya sebagai pertimbangan tetapi yang memutuskan kan Pak Panca ya Ya, jadi eh, itu aja intinya kesempatan tidak datang 2 kali kemudian yang kedua tanya passionnya kembali itu apa dan kalau memang dua-duanya bisa dapat kenapa enggak kan gitu kan di-combine kita mempersiapkan mahasiswa jadi orang-orang jadi guru misalnya sebagai dosen tapi kita juga aktif juga di dunia pendidikan tapi nggak full sebagai guru mungkin bisa jalan tengahnya sangat futuristik ya. itu Menurut aja. saya sangat luar Saya biasa aja memang. memang udah kalau sekarang nggak tahu ya udah mulai apa sih jenuh sih dibilang enggak juga ya maksudnya sekarang udah memikirkan level lain gitu ya di bukan hanya guru gitu kalau bisa kepala sekolah atau pengawas gitu jadinya karena apa lebih besar dampaknya kalau kita sebagai guru aja di sekolah itu membuat sebuah perubahan itu kalau kepala sekolahnya nggak satu visi dengan kita
dan guru susah gitu. Jadi yang saya lihat itu suka gemes gitu lihat guru-gurunya misalnya nggak masuk ke kelas di kantin apa itu kan, dalam hati itu greget gitu lihatnya gitu. Tapi sebagai guru kan posisinya sekarang kan nggak, saya nggak punya kuasa untuk mengapakan mereka gitu. Jadi saya lebih berpikir ya gimana caranya ya supaya bisa mungkin setingkat lebih tinggi jadi pengawas atau kepala sekolah kalau ada kesempatan kita bisa membenarkan yang kita lihat-lihat itu gitu. Jadi selain jadi gurunya, ya sekolahnya juga harus bagus. Iya, iya betul It's Pak. my Saya setuju banget. Kalau misalnya nih saya berkaca nih ya, kenapa ya yang kalau kalau kata kasarnya gini ya Pak ya, kayaknya pengawas itu kayak nggak ada guna gitu ya kan, misalnya gitu ya. Kayak kok pengawas itu kayak nggak guna ya? Soalnya apa ya? Dia cuma minta administrasi ke sekolah, kalau nggak beres ya kasih licin gitu ya, kata kasarnya begitu ya. Karena udah kita lihat lah di lapangan. Seharusnya kan itu pengawas itu kan adalah orang-orang terbaik gitu. Kepala sekolah itulah orang-orang terbaik, guru-guru itulah murid-murid atau mahasiswa terbaik. Ya, mereka terbaik gitu. Jadi mereka mengajar adalah untuk mempersiapkan masa depan ya. Tapi kenapa ya saya melihat sangat gimana pendidikan di Indonesia itu kadang pendidikan itu dikesampingkan, kualitas guru dikesampingkan, kualitas kepala sekolah. Jadi di bisniskan gitu. Saya gemes banget juga sama. Saya gemes banget. Jadi ya udahlah saya nyari aman kayak gitu ya, nyari amannya lah gitu. Gitu sih, Pak. Pandangan saya. ya sebagai guru yang kulihat sih kalau kita kan kadang-kadang gini kita jadi apa ya, dunia terbalik gitu. Kita jadi segan masuk ke kelas karena melihat orang lain nggak masuk kelas kan udah terbalik. Harusnya kan kita yang malu yang nggak masuk kelas karena yang harusnya masuk kan gitu. Kayak semalam lah apa upacara hari apa itu Sumpah Pemuda gitu. Jadi nggak belajar seharian, nggak bisa upacara ya, ya gurunya nongkrong-nongkrong nggak ngajar gitu. Jadi ya gitu banyak waktu yang terbuang ya percuma anak-anak juga terlantar 430 kelas Ya, 36.000 orang nggak mendapatkan layanan sangat luar biasa itu. Tapi kalau kita sebagai guru penggerak sebagai guru biasa jadinya belum punya power gitu ya untuk mengubah itu gitu. Jadi pengen sih suatu saat ada apa tiket gitu ya, ada rezeki untuk bisa jadi setingkat lebih tinggi ya dari sekarang supaya bisa membaguskan itu gitu. Karena amin. pemimpin itu punya kuasa gitu. Kepala sekolah punya peran yang sangat besar di sekolah itu. Kalau kepala sekolahnya nggak beres ya sekolahnya nggak beres gitu. Gitu. Pakai dinas nih, dinas Kabupaten Sepatang Siantar, dinas kota. Ayo. Memang harus Itu gitu sih, Pak. idola sumut masih apa udah kayak pelicin-pelicin. Saya nggak ini pula menggunakan apa jalur seperti itu. Jadi masih artinya saya memperbaiki diri, memantaskan diri, cari apa pengalaman banyak-banyak gitu. Ya mudah-mudahan dinotas gitu ya, dinotis gitu apa oh ini ada orang yang kompeten gitu suatu saat itu aja sih aku lagi proses percaya aja gitu. Iya, itu sih. Saya malah, iya betul memang guru-guru itu memang harus seperti Bapak sih contohnya orang semangat belajar kan. Memang menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kalau enggak belajar ya, saya lihatnya gini ya Pak. Satu halnya itu, kok guru-guru itu jadi nyaman banget ya dengan satu PNS. Kok nggak ada niatan mau maju lagi gitu ya. Padahal kalau Termasuk ada, kalau udah sertifikasi ya balik lagi nggak ada gunanya sama aja dia sebelum sertifikasi dan setelah sertifikasi iya, kalau udah digaji jadi itu banyak. sih pengen diapain ya Pak ya? Mau di mengajak orang gitu, mengajak orang itu ayo gitu, ayo belajar terus gitu. Kayak Bapak nih gitu. Ayo belajar terus. Jadi semakin orang termotivasi belajar, guru-guru itu digerakkan ya, ya pastinya kan guru-gurunya itu yang ada itu pakai yang berkualitas dong Pak ya Pak.
sangat bagus. Terus yang dulu Bapak honor dulu ya di kemarin di Sidikala. Di Medan lulus kuliah kan Oh, tahun di Medan. 2007. Honor-honor dulu di metodis SMP, di SMA sambil ngajar bimbingan juga di GO. Jadi ada penerimaan PNS 2009 ujiannya, coba 2010 lah. 2010 makanya ke ini ke kampung gitu di sana cobanya kemarin. Jadi kalau pengalaman udah lumayan juga sih dari bawah memang dari honor-honor gitu. Alami sih. Gajiku kemarin itu 180 satu bulan. Nah, itu hanya 6 jam. 6 jam dan itu apa? Kosnya di apa di Jalan Rela, ngajarnya di Maridal, 2 kali naik angkot, kadang-kadang naik Wis. beca. Jadi nggak cukup sebenarnya, makanya kan coba-coba juga di bimbel, nah di apa di GO baru ini. Tapi ya dari situlah prosesnya gitu. Jadi kita terasa kan ilmunya ada gitu kan, tetap ini. Kalau di bimbingan kan apa dia harus belajar materi-materi profesionalnya. Terus NUPTK aku juga muncul dari honor itu awalnya gitu. Jadi memang step by step yang memang Dari nol banget lah berarti ya. orang kan kadang-kadang kan melihatnya hebat kali ini gitu kan. Jadi nggak pernah ditanya gimana prosesnya. Kita semua Iya, orang lihatnya hasilnya belum. aja ya. Iya, kita sudah mengalami proses. Kalau dari ini ya Pak ya, saya lihat kan pasti udah lama nih ngajarnya. Dari proses yang Bapak ceritain tuh, kayak kayak lihatnya tuh semangatnya tuh nggak kurang-kurang gitu. Kadang saya ya yang muda itu ya, ngapain sih capek gitu. Ya. Itu kok stok semangatnya banyak gitu Pak. Kalau aku sih kebetulan memang aku udah menemukan ini ya, Masku. Aku udah menganggap bahwa guru itu panggilan jiwa gitu. Itu ya. Memang dunia di sini. Jadi mengajari anak didik dan lain-lain. Kemudian juga kita melihat banyak hal gitu yang di luar sana dan kita coba hal baru itu sih yang membuat ini stok semangatnya artinya oh kita bereksperimen ya hari ini mengajar pakai ini. Nah, kayaknya besok pakai ini bisa deh gitu coba-coba hal baru terus aku bangsanya juga nggak ini ya nggak monoton hanya satu bidang kalau di sekolah aku dulu di kampung semuanya aku kerjakan gitu. Membina Hmm, anak-anak bimbing apa olimpiade terus bikin ekskul paduan suara bikin grup musik kecil-kecilan ciptain lagu bikin konten bareng-bareng sama murid kalau pokoknya si repotnya kampung gitu ya memang siap. jadi eh, artinya memang ada banyak ide-ide sih di kepala ini gitu kalau ada ide langsung eksekusi gitu jadi dari mana dapat idenya dari melihat banyak orang dari bergabung dengan komunitas gitu jadi di stok energinya ya dari dalam diri sendiri karena udah panggilan jiwa dan juga dari luar. Ayo sih Pak. Eh, jadi memang kalau dilihat sih murid-murid Bapak itu pasti mengingat Bapak seumur hidup sih. Mungkin ya tahap mereka sekarang masih belum kelihatan, tapi yang membentuk saya mungkin Pak Debang nih gitu ya kan. Dilihat seumur hidupnya. Tuh. Kalau dari ini udah S2 Bapak? Belum inilah mau coba tahun depan nanti ini. Yes. Kayaknya ke luar negeri nih, feeling saya ya. Atau kembali ke Kalau Unimed udah ya. berkeluarga udah susah Oh iya sih ya. jadi inilah makanya kalau masih ada kesempatan masih belum banyak yang dipikirkan kan gitu ya. Kalau udah berkeluarga kayak saya udah ada anak kecil lagi susah udah ada kakinya mengikat gitu jadi Tapi bisa loh Pak itu yang BPI yang bisa masih mm, kemarin itu udah mencoba-coba juga udah udah bikin udah udah apply gitu di apanya gitu di situs-situs cuman mikir juga masih kemarin itu kan ada ini uji kompetensi pengawas jadi kemarin aku coba lulus jadi adalah sertifikat untuk pengawas jadi nunggu-nunggu itu kemarin apakah langsung diangkat jadi pengawas atau enggak gitu ternyata memang kita harus mengusulkan lagi jadi pengawasnya
pikir lah dulu, nungguin lah dulu gitu kan. Keren banget Dan memang. orang rumah juga mau kuliah lagi juga ngambil S3 kan, pasti dibicarakan lah gimana sama atau gimana gitu, karena mereka juga dosen juga harus udah S3 sekarang kan. Iya Ini betul. sudah dianjurkan sama kampusnya juga mengambil dok Di dosen apa sih Pak? Kakak itu? di Nomensen sini kan, AKBP P- Nomensen, jurusan PGSD, bahasa dosen Inggris, PGSD. bahasa Oh Inggris. bahasa Inggris. Oh ya. Ya. Kalau dosen ada sih tempatnya yang BPI juga sih Pak. Tapi kan kalau Iya, diambil, boleh, kalau boleh. Bapak ngambil ke Unimed kan bisa aja sih Pak. Nggak jauh Ini Medan lagi Unimed. buka kan, ada pendaftaran Ah, S3 kan. iya, kalau S3 BPI. Kalau S2 kayaknya tahun depan baru ada. Sekali sekali dia kan bukanya kan, sekali Iya, setahun kalau S2. Ini S3 lagi buka. iya betul lah. S3. Pokoknya enak Pak, saya rasa. Yang S2 itu kayak, maksudnya sakit-sakit belajar aja. Kayak enak gitu, kecanduan. Iya, kalau Kecan memang apa kan, apa circle-nya juga, apa teman-temannya juga mendukung apa gitu kan, ya pasti apa ini. Iya sih, kayak pengen lagi gitu. Kalau dilihat-lihat guru honorer kemarin gajinya, oh my god, 500.000. Duh, sekarang kok bisa lah ya gitu. Itu sih Pak. Makanya pengen, karena orang guru-guru kan kayak takut banget ya, pengen cuma di zona nyamannya, zona aman sih, bukan zona nyaman, zona aman. Zona aman jadi guru PNS itu kayak kok nggak mikir ya mereka Udah pengen cukup gitu ya ningkatin. mikirnya ya, udah sertifikasi udah cukup gitu ya, padahal kan Mm-mm, masih buat ya kalau gitu. kita di sekolah lagi. Pa- Padahal nasib bangsa kan di tangan guru juga kan. Gimana nanti murid-muridnya. Kapan lagi ke Jakarta, Pak? Sering banget Hmm, ke Jakarta nih. boleh lagi, aku ikut lagi apresiasi GTK, udah ada panggilan wawancara, tapi tingkat provinsi masih, nanti satu diambil ke Jakarta gitu, nanti di bulan November Hari Guru, kalau lolos ke Jakarta pasti Ke Jakarta. Jakarta. Kalau komunitas yang Bapak ikuti apa ya, Balai Guru Penggerak, terus apa lagi sih, Pak? IGI gitu ya. Aku ikut di IG ya, bikin sendiri juga ada. Hmm, boleh tuh. Keren keren sih. Itu kegiatannya apa aja sih Pak kalau yang di situ, yang di Balai Guru Penggerak itu? Kalau Balai Guru Penggerak kan apa? Memang tempatnya yang menaungi semua guru, berikan kompetisi guru semua. Hmm. Mengadakan pelatihan-pelatihan, ini guru penggerak semua ditangani oleh BGP. Itu di bawah, itu kan di bawah kementerian ya Pak. Iya, Kalau oke. apa bedanya Pak kalau misalnya dinas gitu? Kalau dinas kan juga Kalau di bawah. dinas ini kan ya setiap kabupaten, kota, provinsi menangani semua lah kan, sarana Iya Pak. prasarana, apa semua segala macam. Kalau di BGP khusus peningkatan kompetensi gurunya, pelatihan-pelatihan guru-guru. Oh, berarti pelatihan pelatihan lebih banyak di sana. Tapi kalau misalnya manajerial, segala birokrasi dari dinas ya berarti ya. Saya pikir BGP. itu taktiknya Ya, ini ya, nggak tahu nih, tapi pikiran kotor saya nih misalnya. Itu misalnya dinas kurang bisa kolaborasi dengan pusat lah gitu ya. Jadi pusat itu buka cabang lain dari balai guru besar, guru penggerak. Jadi bisa nih meningkatkan, karena kan kalau kita buat pelatihan-pelatihan dari dinas kan ada istilah susah kolaborasi dengan dinas gitu. Itu sih feeling saya, tapi nggak tahu, semoga nggak. Dia berdiri sendiri sih, BPGP berdiri sendiri. Dinas kan dia punya otoritas membina semua gurunya dari semua jenjang, Hmm. masuk apa sertifikasinya, sarana sarana sekolahnya gitu ya,
semuanya diurus dari Dinas Pendidikan. Kalau di BGP-nya khusus menangani apa pemberdayaan dan peningkatan kompetensi guru-gurunya gitu. Semua guru. Iya, Jadi semua BPKP guru ya. Sumatera Utara ya, semua guru di Sumatera Utara gitu di bawah naungannya. Hmm, ternyata pendidikan itu sekarang udah lebih maju banget ya. Ya. Itu aja sih Pak yang saya tanyain dari yang wawancara tadi. Soalnya sungkan saya nanya-nanya. Langsung kan. Ya kan, apalagi masalah pembatik nih udah langsung ditanya di sini. Segan saya. Kalau ini ya Pak, Bapak tuh tadi singgung apa ya tadi ya? Aplikasi itu gimana tuh? Pak? Aplikasi yang gimana tadi? Oh, aku pernah bikin aplikasi berbasis Android. Hmm, berarti itu pakai coding-coding gitu ya? Eh, dia masih simple sih, belum pakai coding, pakai PowerPoint digabung dengan iSpring sama APK Builder Ya. gitu. Nantilah kalau ini yang di Harpa ini mudah-mudahan bisa lulus, bisa coba-coba bikin. Amin. Semoga bisa bagi ilmunya nih. Kalau kalau saya tuh pengen nih Pak, tesis saya itu pengembangan gitu, nggak cuma sekedar cari tahu gitu, pengen ada produknya gitu, projectnya itu yang bisa digunakan gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar teori saja, tapi memang contoh lah, contoh membuka jalan lah, kayak istilah guru penggerak menggerakkan lah gitu. Gitu. Jadi tertarik saya yang berbau teknologi, apalagi itu terkait dengan pendidikan ya. Itu aja sih Pak, saya tanyain Pak.